hero-heronya Q ini hero-hero El Momento, Atlas ataupun mungkin nantinya juga ada Matilda yang bisa digunakan. Jadi akhirnya Digi yang di band ini menurutku memang pantas direspon dengan adanya Atlas yang tidak boleh bermain. Jadi masih ada Yes, Akai, betul. masih Akai ada masih Pakito, Mhm. masih ada Faramis, dan ternyata udah diambil duluan oleh Bigetron untuk Pakitonya, dan Faramisnya diamankan oleh Geekfam. Wow, Geekfam mengamankan ke arah Faramis. Ini berarti kita sudah bakal melihat jelas di Land of Dawn adanya 2 nyawa. Adanya team fight yang lebih berani dari sisi teman-teman Geekfam. Karena pastinya dengan adanya Cult Altar ini, dengan dibuka langsung seperti ada nyawa kedua. Betul. Jadi mereka juga untuk melakukan team fight gak takut gitu. Dan ada yang Frederin bahkan kali ini. Wah, early pressure gak sih? Early pressure, cuman direspon dengan baik ya dengan adanya Melissa bersama dengan Akai untuk Bigetron Alpha. Karena di sini juga aku melihat bahwa belum, mungkin nggak ada ya, karena di Gion di band, berarti heavy spin ini bakal menjadi tumpuan utama bagi Bigetron Alpha ketika mau melakukan penyerangan. Ditambah lagi dengan defensif yang dimiliki oleh Melissa ketika ada yang mau masuk ke arah dalam, sudah ada nantinya go away Iritel untuk Kadera. Iya, Iritel yang cukup bersejarah kemarin Ya. untuk Kadera sendiri karena ketika teman-teman Geekfam tuh sempat kalah early waktu di game yang kemarin. Tapi Kadera adalah salah satu hero marksman yang tidak terpick off. Kelas. Saat di early teman-temannya itu banyak yang ditumbangin gitu. Jadi Kadera dengan Iritelnya ini udah salah satu bisa dibilang hero yang cukup comfort ya buat dia. Jadi kita bakal melihat akankah dikombokan lagi dengan adanya Franco-nya Rapture. Masih ada soalnya. Masih ada chance banget. Karena kalau kita lihat di sini juga untuk Bigetron Alpha sendiri ya, aku lihat ya cukup fleksibel ya. Akainya bisa ditaruh di arah jungler, Pakito di XP, atau Pakitonya nanti akan ada di jungler dan Akainya berada di posisi roamer. Jadi sebenarnya untuk Geekfam sendiri mereka dalam kondisi yang harus menebak-nebak ataupun menggambling kira-kira Akainya di mana, Pakitonya di mana. Dan dengan adanya Lilia yang di ban kali ini memang membuktikan bahwa sosok Geekfam ini mengandalkan Faramis yang ada di mid lane, bukan untuk Rapture, tapi mungkin untuk Aboy di arah mid lane-nya. Tapi itu juga bisa jadi strategi gocek. Betul. Ya kan, pelan-pelan dihabisin hero-hero mid lane-nya, nanti taunya ada surprise pick dari Geekfam. Iya, makanya jadi masih ada beberapa kemungkinan bahkan ya untuk secret weapon dari Geekfam sendiri. Dengan adanya Lilia, Barat sekali ini juga ditutup, ditambah dengan adanya Eve karena melihat dari sisi Bigetron Alpha mereka mempunyai Melissa. Combo Melissa Eve itu udah cukup beberapa kali terpakai ya ketika reward manipulation dibuka. Melissa dengan go away-nya itu menjaga Eve agar tidak tercancel dari reward manipulation-nya. Jadi untuk skenario yang itu ditutup oleh Geekfam. Nah, jadi kira-kira siapa nih yang bakal membantu Melissa di sisi belakang nantinya? Masih ada Esme sebenarnya, masih ada Oke, tapi kalau kita lihat Barat sama Emon ya, berarti hero-hero untuk junglernya udah mulai dihabisin begitu saja. Tapi jangan lupa masih ada Gusion juga yang cukup lagi populernya sekarang setelah di revamp. Ya bener banget sih. Ya kan, terus Barat juga udah di ban. Ya paling Gusion. Aku lihat ada potensi Gusion dan ada Matilda. Oke. Yang membuat in out lebih enak dengan ada Franco. Berarti Rapture akan bermain Matilda. Baiklah. Rapture bermain Matilda. Sebenarnya ini Fanny masih terbuka banget ya. Oh iya bener. Ya masih terbuka banget. Jadi akankah mau diamankan untuk di game kita kali ini? Karena kemarin itu seharian Fanny full di ban. Gak dikasih main. Nah, akankah dengan ada change terbuka, ada dari Bigetron Alpha, mungkin Geekfam ingin mengamankan ke arah Fanny. Tapi mengingat dari Geekfam sendiri yang masih cukup fleksibel dari segi hero-nya. Bahkan Frederin dijadikan jungler juga menurut aku masih cukup sustain ya. Masih sih, tapi lama aja. Lama banget. Cuma malah yang paling fleksibel kalau mau taruh Fanny bisa di Bigetron juga. Tapi ternyata ada Grok bersama dengan Cecilion yang dimainkan. Berarti bentar, ini Akai roamer apa? Enggak, Groknya harusnya mungkin Groknya roamer sih harusnya. Atau enggak XP lane. Iya, terus Akai roamer. Junglernya Pakito. Ini terlalu banyak fleksibel nih dari Bigetron Alpha. Jadi even last picknya Geekfam, mereka juga harus benar-benar memastikan bahwa strategi yang banyak dari Bigetron Alpha ini bisa mereka counter. Fanny bisa banget sebenarnya. Iya betul.
Menurut aku Fanny enak sih, ditambah lagi dengan adanya Cult Altar ya. Iya, Dengan adanya altar dibuka, Fanny makin bisa satset. bener. Cuman mengingat harus ada satu mana yang harus tetap dipikirkan. Rusuh sih tapi. Rusuh sih tapi. Ini Ada Grok kayaknya sama sih Akai. Akainya Akai jungler. Akainya Akai side. Pak Akai Quinto-nya side. jungler, Groknya yang XP. Oke, kalau Goxnya yang roamer. aku Grok Roamer, Akai jungler, Pakito Pakito XP. Karena tadi kalau kita lihat Karinanya yang jadi jungler kan dipilih untuk Oh, Gifam, supaya menghindari sosok Karina dengan emblem sawinya. Jadi Oh iya. gak ada benar. heavy spin yang nanti bakal membantu untuk mendapatkan objektif. Cuma tadi mungkin kalau misalnya ada Balmon ya untuk Gifam mungkin bisa jadi beda cerita sih. Cukup enak sih, tapi seperti apa strategi dari kedua belah tim nantinya bakal kita saksikan langsung aja di Land of Dawn. Jadi Gio, tanpa berlama-lama lagi, Mari kita sambut Land of Dawn karena kita akan segera datang untuk menyaksikan match kedua kita di hari ini. let's go! Smash them. All troops Oh, deployed. right, ini dia Land of Dawn, Bigetron Alpha, Geek Farm. Mereka sudah berada di pose-nya masing-masing. Max yang ternyata menjadi jungler. Yang kita akan lihat Akainya bakal bersinar seperti apa nih kali ini. Ada pemberhentian minion, ada break di sana dengan adanya satu portal yang dibuat oleh Ki, membuat supaya memang dari Aboy gak bisa terlalu leluasa untuk bisa masuk ke arah depan. Pertama, untuk Moreno memang sangat dibutuhkan stacknya. Betul, dia harus siapa ya, hero yang cukup mid game to the late game. Tapi lihat bagaimana Wah. kali ini perebutan terhadap purple buff Ya. yang nampaknya dia ambil oleh Exort ya. Karena memang tadi kalau kita lihat Max sudah menggunakan retributionnya ya ketika Iya. diganggu oleh Rapture, tapi kali ini Saken garis depan mencoba untuk mendapatkan beberapa poin kill ataupun HP dari Rapture dan juga Kadera. Cuman dari kedua pemain ini masih bisa bertahan, masih bisa sustain juga, dan ini malah menjadi lumayan kerugian bagi Bigetron Alpha karena mereka, terutama bagi Max yang mereka nggak punya purple buff. Kadera mencoba untuk diincar begitu saja. Max kali ini belum ada yang bisa ditumbangkan. Betul sekali, masih bermain cukup aman kali ini mengingat baru memasuki menit yang kedua, belum ada yang tertumbang juga sejauh ini dari segi nyawa, trade kill, ataupun objektif turret. Tapi mungkin kalau ke arah seorang Cecilian, ke arah Moreno-nya dia bakal bermain lebih hati-hati ya. Mengingat Cecilian yang seperti yang kita ketahui adalah late game insurance. Jadi Ya. untuk menit-menit sekarang sampai menit kelima dia bakal mengumpulkan stack sebanyak mungkin. Harus karena asuransi late game ya. Dan ini berarti dari Bigetron Alpha punya dua kekuatan late game. Ada Moreno, ada Saken juga. Sedangkan early-nya mereka punya KYY, mereka mau Soriso, mereka punya Max juga. Tapi untuk Farm, mereka untuk team fight berharap pada Kadera nantinya bersama dengan Cult Altar. Tapi ini dia Turtle presented by Lita sudah mulai hadir tengah-tengah Land of Dawn. Soriso mencoba untuk menjaga Turtle tersebut untuk bisa dikuasai oleh Bigetron. Bakal flicker dari KYY dengan adanya satu tambahan damage yang luar biasa. Tim fight yang nggak bisa terhindar lagi. Exort berhasil mendapatkan Turtle tersebut, tapi heavy speed dari Max ternyata belum bisa mendapatkan objektif tersebut. Max dalam ancaman dan kali ini dia berhasil mendapatkan first blood presented by BCA. Wow, satu orang jungler dari Bigetron Alpha sudah berhasil ditumbangkan, ditambah lagi mereka kehilangan dari turtle buff-nya. Satu turtle udah diamankan. Kalau kata Profesor KJ, kalau sampai salah satu tim bisa mengamankan 3 turtle sekaligus, snowballing pasti dari early game ini udah bisa diamankan. Harusnya sih, aku setuju sih kalau kayak gitu. Apalagi modelan itu di FIFA udah bermain dengan cukup lumayan keras ya. Walaupun ada pertukaran 1-1 dan Bigetron Alpha sendiri lagi memegang keadaan ekonomi, cuman nggak beda-beda jauh banget. Karena memang walaupun turtle yang dapatkan, tapi objektif sebenarnya dari Bigetron Alpha masih bisa mengimbangi. Sedangkan di bagian bawah sepertinya bakal ada perseteruan. Sangin Claw udah dikeluarkan tapi belum bisa menjepit member-member dari Geek Fam itu sendiri. Betul sekali, di arah bottom lane juga masih terlihat adanya Second di depan sana, masih memantau aja keberadaan dari Kadera. Saken nggak mau terlalu maju, terlalu terburu-buru. Begitu pula dengan ada Rapture dan KYY. Nampaknya ini dari Bigetron Alpha dan Geek Fam, mereka pasif agresif mainnya, nggak seperti di hari-hari sebelumnya yang mereka cukup agresif, memberikan pressure terus-menerus. Tapi lihat bagaimana di arah bottom lane, cicilan dari seorang Kadera sedikit demi sedikit mencoba untuk menyicil ke arah Melissa. Ya,
Tapi cicilannya belum lunas ya kebetulan ya. Belum lunas, Karena belum tumbang. Jadi kali ini masih bergantung dengan cicilan-cicilan yang ada sampai nanti mungkin Moreno yang akan membuat merana anak-anak dari Geek Fam. Tapi kali ini sudah ada knockout dikeluarkan. Dan Aboy lebih memilih untuk mundur menyelamatkan dirinya dan juga menyelamatkan Exort. Karena kita tahu Exort juga menjadi salah satu kepala keluarga, tulang punggung bagi Geek Fam untuk bisa mendapatkan poin-poin killnya. Cuman again and again, Turtle yang kedua presented by Lita sudah hadir lagi. Yes, dan kali ini dari kedua belah tim sudah siap untuk mengkontes posisinya masing-masing. Lihat, jangan terlalu jauh dari seorang Soriso. Mencoba untuk kembali lagi ke knockout strike juga dilancarkan. Dan ternyata retribution yang berhasil diamankan oleh seorang Karina membuka hasil cukup manis lagi ditambah dengan adanya Brock yang tumbang second. Mencoba untuk kabur sejauh-jauhnya karena second bisa menjadi incaran yang kedua. Wah. Bigetron Alpha kali ini dalam keadaannya cukup terpuruk. Kadera di bagian bawah sana coba untuk mengepung pergerakan dari sosok Saken dan akhirnya Serial Assault dari Exort menumbangkan Saken dan membuka celah untuk mendapatkan satu outer turret di bagian bawah. Exort Kadera bahu-membahu, tapi KYY segera datang untuk mencoba menjaga supaya tidak dihancurkan satu outer turret yang berharga ini. Yes, masih mencoba untuk farming terlebih dahulu dari seorang Exort yang sudah cukup kenyang dengan dua turtle buff yang sudah diamankan. Lihat bagaimana zoning out juga yang dilancarkan oleh seorang Aboy. Mencoba untuk memukul mundur keberadaan dari Max dan ini Exortnya enak banget. Dia diberikan space farm sebesar-besarnya oleh teman-teman dari Geek Fam. Ditambah lagi, kali ini sudah ada head to head presented by Korea Shop antara Saken dan juga Kadera dari sisi gold laner kita. Ya, ini kedua gold lane tumpuan ataupun harapan bangsa paling agung nanti dari late game ya, yang harusnya benar-benar disokong oleh kedua roamernya, dan itu sudah terjadi. Sudah ada Rapture dan juga Ki yang sudah bergerak selalu ke area bawah sana karena kehadiran sosoknya nanti akan menyiksa. Lihat KYY, wajah sudah dikeluarkan hanya untuk kabur bersama dengan konsil yang sudah dibuka. Exort kali ini belum bisa melemahkan Ki karena tadi Ki itu dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sudah tidak baik-baik saja ya dia. Betul sekali, dan di arah bottom lane kita masih bisa melihat Saken mencoba untuk nge-clear wave minionnya terlebih dahulu dan rotasi kembali ke arah mid lane, mencoba untuk berkumpul karena Geek Fam nampaknya bakal mencoba nge-pressure ke arah turret di tengahnya. KYY masih mencoba untuk nahan badan, face check aja, hati-hati ada Rapture di sana yang siap untuk melancarkan dari circlingnya kemana aja. Oke, Soriso sudah mulai melakukan rotasi ke bagian tengah karena sudah ada turtle ketiga presented by Lita. Again, kali ini udah ada Ki yang men-setup di sana untuk memancing ke areanya sendiri, tapi Luke diam-diam memberikan badannya untuk dipukulin karena mereka juga pengen mengambil ke arah turtle ketiga ini. Turtle yang cukup berharga sudah mulai ditutup jalannya dengan satu portal oleh Ki. Memang kali ini Bigetron Alpha mereka nggak akan mau memberikan turtle tersebut, cuma mereka melakukan rotasi juga ke bagian bawah di mana ada Rapture dan juga Kadera yang menjadi target operasi. Menzoning kalau mereka bandel mau maju dari Geek Fam. Bener banget, Geek Fam mereka bisa banget untuk langsung mencoba mengkontes keberadaan turtle-nya, dan kalau kali ini mereka berhasil diamankan berarti 3 turtle sekaligus berhasil di round, dan ternyata Max kali ini gak mau kehilangan turtle yang ketiga. Ada bad impact juga cukup sekarat dari seorang Kadera, tapi tenang saja masih bisa di backup dengan cukup baik kali ini. Wow, masih dapat turtle tapi belum dapat satu member dari Geek. Karena cloud altar dari Aboy tadi tepat sasaran banget, waktunya tepat banget. Soriso sudah datang dengan knockout strike yang mencoba untuk mengusir mundur Exort. Cuma ternyata Exort sendiri dengan movement speed yang cukup cepat dia berhasil kabur. Cuman yang jadi inisiasi berikutnya adalah satu orange buff di bagian atas. Bagaimana kita lihat Soriso menerbangkan ke arah Exort, ditambah lagi Max yang berhasil mendapatkan ke arah orange buff. Ini rugi bandara bagi Geek Fam. Rugi serugi-ruginya, dan bahkan kali ini Kadera Berserker Fury sudah di tubuhnya. Dari Heavy Crossbow sudah bisa dipastikan bakal sangat menusuk ke arah teman-teman dari Bigetron Alpha. Portal tembok es besar yang sudah ditutup oleh KYY kali ini mencoba untuk zoning aja, mencari vision di mana keberadaan dari teman-teman Geek Fam, dan kali ini 3 orang berkumpul sekaligus di arah midlane mencoba di pressure balik. Lihat bagaimana Aboy sudah mencoba mengambil lancang-lancang Kadera, setengah nyawa dan bahkan heavy spin dari sisi belakang. Kadera kok altarnya tepat, tapi nampaknya Kadera masih bisa bertahan di depan sana. KYY yang justru ditumbangkan. Kadera nggak bisa lagi bertahan, harus dihilangkan oleh seorang Sicilian, dan bahkan ditambah lagi Moreno jual beli serangan tukar nyawa
Dan kali ini Exort, seorang jungler dari Geek Fam yang harus hilang. Wah, dua ditukar dua. Ini benar-benar nunggu momentum Cult Altarnya keluar, nunggu momentum Cult Altarnya habis, Bigetron Alpha langsung meledak. Dan ini dia, kita lihat replay presented by Grab yang terjadi. Dimana setup dari Max di belakang sana ya, itu bagus banget. Dia melakukan heavy spin, memporak-porandakan strategi dari Geek Fam yang semuanya berada di depan. Flanking yang tepat membuat hasil yang maksimal bagi Bigetron Alpha. Dan satu persatu walaupun Moreno-nya tumbang, tapi Max mencari kompensasi yang lain bersama dengan Soriso. Exortnya ditumbangkan juga. Cuman kita juga bakal melihat ini dia Lord Camp presented by Samsung Galaxy Edge Series sudah hadir. Lord yang pertama coba untuk dikuasai oleh anak-anak Bigetron. Mereka sadar betul mereka lagi leading dari segi goldnya. Jadi mereka akan menguasai Lord pertama ini. Yap, mencoba untuk menguasai area Lord Pit-nya. Tapi lihat bagaimana portal, tembok besar yang menjepit keberadaan dari Luke gak bisa kemana-mana. Akhirnya kali ini sudah terbebas, nampaknya di reset kembali. Gak mau terlalu terburu-buru, gak mau terlalu overcommit terhadap Lord yang memastikan dulu satu tumbang. Adanya momentum, adanya space yang tercipta, barulah mungkin Bigetron Alpha mencoba untuk mengamankan Lordnya. Ini masih kiting-kiting aja. Masih Lord yang biasa aja juga soalnya. Cuman gini ya, Tal, aku ngeliat sebenarnya Bigetron Alpha itu kan kuat di late game ya. Mereka punya Moreno, mereka punya Saken ya. Tapi ternyata di early-nya dengan ada Sorisoki sama Max ini bikin Geek Fam ternyata cukup lumayan terpuruk keadaannya sekarang. Walaupun dari point kill sama, tapi dari segi objektif dan juga penguasaan laning phase ini dikuasain buat sama Bigetron kali ini. Udah ada konsep yang dibuka. Mengejar mangsa-mangsanya. Belum ada White Size yang coba untuk dikeluarkan, tapi udah power capture ke arah Rapture. Lord terus dipepet di sana, tapi udah sayang Cloud. Exort coba White Charge. Itu dia, Exort hilang. MVP 2 member Geek Fam pun kali ini harus terpuruk. Ditambah lagi dengan ada sosok Hadera. Rapture mundur ke arah belakang. Luke yang ketinggalan belakang. Memberikan impact maksimal. 3 member Geek Fam tidak bisa bertahan lebih lama lagi. 3 orang dihilangkan dari Geek Fam. Ditambah lagi Bigetron Alpha kali ini berhasil untuk mengamankan Lord kita yang pertama. Masih di menit ke-11, tapi lihat bagaimana objektif yang sudah didapatkan oleh Bigetron Alpha. Semakin meliding lagi dari segi network, 35k bahkan sekarang. Walaupun di early game mereka kehilangan 2 turtle, tapi mereka bisa membalikan tempo permainannya. Padahal juga Exort tadi di early game-nya bisa nyolong kalah purple, tapi ini malah ternyata Walsas berikutnya. Dan lihat bagaimana Kadera yang bisa bertahan. Ada MVP dari Max, Cult Altar dibuka. Geek Fam mencari kompensasi lagi dan ada yang nyawa tambahan. Tapi lihat bagaimana pergerakan dari sosok Saken. Damage-nya udah sakit banget. Luke memilih mundur. Dan juga bersama dengan adanya Rapture. Kali ini satu base turret berhasil dirontokkan di bagian atas. Sementara teman-teman dari Bigetron Alpha gak ngendorin serangan mereka. Lihat Luke berada di garis depan. Mereka mencoba untuk mencari lagi nyawa tambahan. Tapi aboy, sekali kena bad impact, nyawanya hilang setengah. Yes, menyisakan best start aja dari teman-teman Geek Fam. Dan kali ini mencoba untuk dipaksakan di arah mid lane-nya. 2 best start sudah rontok, tinggal ke arah bottom lane sudah hadir Papa Lord Terhormat. Kali ini mencoba untuk memasuki base-nya, mencoba untuk mengincar ke arah seorang Luke. Lu masih cukup tebal, mencoba untuk di-jab aja Luke-nya, cabut ke arah belakang. Tapi base dari Geek Fam mulai dicicil sedikit demi sedikit. Aboy harus hilang kali ini. Lihat bagaimana disusul oleh Exort. Satu pemain hilang, begitu pula dengan base yang berhasil diamankan oleh Bigetron Alpha. Wow, kemenangan yang cukup luar biasa dari Bigetron Alpha. Ketenangan mereka ketika dihajar di early game-nya. Ini mentality